warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Aditya Putra Prasetyo. Kali ini saya berada di Nongko Jajar Pasuruan, tepatnya di sebuah kebun apel. Ya, kita bisa melihat ya sekilas saja. Kembali ke intinya. Kali ini saya akan membawakan acara yaitu report langsung dari Bursa Kerja ITS yang dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari Rabu dan Kamis minggu lalu. Berita akan langsung dibawakan oleh saya sendiri, Aditya Putra Prasetyo, bersama kedua kerabat saya, Suryati Diah Safarina dan Fatia Isla Lestina. Dari Geraha ITS langsung kami akan melaporkan beritanya. Buat informasi ke depannya siapa? Ya, pertama kalau di Pertamina ada apa job-job yang berhubungan dengan IT atau itu seperti apa penggunaan IT? Kalau di perusahaan, saya yakin semua perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar, mereka pasti punya informasi yang canggih, karena dari itu akan dibutuhkan kerja dengan teknologi IT sangat banyak. Kalau di Pertamina yang utama itu kita punya strategi yang memang fokus di IT, namanya CSS, singkatannya itu Corporate Shared Services. Jadi yang seluruh jalani rangkaian kegiatan IT di perusahaan, apakah itu dari analytic side atau apakah itu dari urusan web, sampai jaringan, sampai ke hal yang sangat teknikal. Di setiap divisi itu sendiri kita kan sangat luas ya. Kalau Pertamina itu dari hulu ke hilir, kita punya banyak sekali fungsi dan di setiap fungsinya itu ada IT. Jadi memang IT itu sangat dipakai, sangat luas. Kalau apa itu semuanya sudah terhubung dengan sebuah server seperti itu, Iya, menggunakan sebuah. jadi yang semuanya itu CSS yang kerjasama dengan local IT. Kalau untuk fresh graduate sekarang ini peluang kerjanya itu seperti apa? Karirnya. Karirnya. Kayak sekarang kita tiap tahun mempunyai kalau sekarang di perusahaan itu ada BPS dan BPA. Kalau BPS itu satu misalkan juga ada jurusan intinya. Jadi kalau misalnya BPS, maka itu bisa menempatkan dirinya nanti di jabatan-jabatan struktural atau manajerial. Sedangkan BPA nanti kalau jurusannya IT berarti di posisi teknikal di perusahaan. Kalau kualifikasinya? Kualifikasinya boleh dilihat aja. Kalau BPA itu ada TOEFL-nya juga, dua-duanya sama. TOEFL-nya ada yang minimal, kalau BPA 400, kalau misalkan BPS itu 450. Kalau BPA juga Sertifikasi tanya Kalau penunjang. untuk misalkan sertifikasi pemrograman misalkan atau seperti misalnya Oracle kan banyak sekarang digunakan juga di Pertamina, itu juga bisa menunjang kelulusan atau pasti ya? Pasti. Dan selain ini kita juga buka untuk experience hire atau pekerja yang memang memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun. Dan itu biasanya ditempatkan atau ditempatkan di posisi-posisi yang lebih nilai. Nah itu yang kemampuan dasar yang tadi sudah Mas sebutkan itu sangat esensial untuk masuk ke posisi. Jadi semakin tinggi jabatan yang akan kita ambil, maka semakin tinggi juga kualifikasi yang harus kita. Kalau untuk misalkan soft skill seperti organisasi misalkan, itu kira-kira masuk kualifikasi atau? Bukan masuk lagi, kalau menurut saya soft skill is more important than the main subject gitu. Jadi saya rasa untuk setiap jabatan, setiap perusahaan, apabila kita memiliki skill organisasi yang baik, cara komunikasi yang baik, itu akan selalu menunjang kita dalam pekerjaan. Coba misalkan ada 2 orang pintar banget, kita bingung dong tentunya yang mana, kita lihatnya dari cara dia komunikasi, approach-nya kayak gimana. Kalau emang lebih enak, kita pilih yang pintar banget tapi nggak bisa diajak bicara atau nggak nyambung gitu kan, ngebuku gitu kayak introvert, atau yang enak dalam komunikasi.
Ya kalau gitu terima kasih Pak. Mungkin saya minta brosurnya. Ya. Makasih ya, Ya, Mbak. terima kasih Ari. Ini kan perusahaan asuransi itu butuh IT buat di bagian apa? Macam-macam sih, ada di Jadi kalau punya mereka butuh IT ya. Terus kalau karirnya atau posisi yang ditawarkan perusahaan ini ke perusahaan IT gimana? Sebagai apa? sebagai IT analis. IT analis aja. Programmer bukan web designer. Bukan, tapi kan di situ ada divisi lagi dari IT analis itu nanti ada yang developer, ada yang bikin project. Nanti kerjanya dalam produk ya. Nggak sih sedikit juga, tapi kalau untuk project memang kerjasama dengan orang lain, tapi yang Tapi fungsi perusahaan IT yang sendiri ya. kan sih masih di sendiri. Ya, Kalau kualifikasi yang harus dicapai kayak sertifikasi atau minimal begini berarti kalau dari kita kalau kualifikasi pertama ya itu hanya satu minimal mereka sudah dari aktivitas sekarang kami yang kedua sih terus tes logik dari kita aja tes logiknya ada apa? tes logik itu dari bagian departemennya aja sih Tesnya sudah ini udah mulai tes. udah kita selalu buka itu kok Jadi tiap kali ada rekrutmen IT pasti selalu ada. ya Banyak. saya memang lagi butuh banyak karena memang menggunakan yang biasa Nanti ada kayak penempatan di setiap cabang atau sedia penempatan di mana? kalau IT sih tergantung di Jakarta Senternya semua ya. Hanya itu aja Mbak. ya oke makasih ya semoga sukses ya Terus kualifikasi dari staff itu gimana? masing-masing jabatan kalau dia sebagai programmer minimal dia harus pernah ya kan terus kemudian dia harus tahu tentang baca-baca program lah ya kayak dan sebagainya nah kalau dia sebagai IT untuk network dan arsitektur jadi harus tahu tentang LAN jadi harus tahu tentang hardware Ulang. Pertama. Yang pertama. Nah, Itu tadi yang SI itu digunakan pada perusahaan tersebut itu kayak gimana? Dalam sistem informasi itu digunakan di dalam perusahaan. jadi tadi sudah jelas kan yang sistem informasi itu sistem informasi itu. pakai kan semuanya berbasis kok berbasis IT itu sekarang Oh, makanya gitu ya. dia punya perusahaan ini namanya DCK Engineering DCK. Informasi Teknologi Ada IP-nya sendiri. Kalau yang bawah itu ITI ya P2P itu. P2P itu mendukung kerjanya DCK ini yang infrastrukturnya jadi kayak pembangunannya kalau yang ini kan untuk engineeringnya dia mau butuhnya apa sih untuk di perusahaan itu butuh seperti apa sih gitu loh permasukkan seperti apa Oh gitu ya. Nah, jadi
kita di bagian IT, jadi apakah misalnya ini mau buka IT atau enggak? Oh iya, boleh. Penggunaannya seperti apa? Sistem informasi apa saja yang ada di perusahaan? Siapa aja. Jadi kalau kami kan agak di Jakarta. Ya. Buat di Jakarta di Jakarta sendiri kan kita pakai koneksikan itu kami dipakai oleh dan kita juga punya internal kita sendiri bisa yang web based atau yang apa desktop based. Terus kemudian kalau untuk hubungannya kan kita diberikan bersama supaya informasi di setiap cabang juga lancar, kita juga punya sistem sendiri. Kita punya page, kita punya beberapa yang website Jabatan IT. Lowongannya maksudnya? Iya. untuk kualifikasinya. Ya, Kita sama-sama menerima lulusan dari sekolah perusahaan ya. nah, kecuali yang training staff itu dia harus dari India, secara masyarakat. Oke. Nah, dari dua ini nanti anggaplah saya dari sistem informasi, terus teman saya dari ekonomi. Itu kan berbeda, tapi sama-sama bisa melamar. Nanti penempatan jobnya bagaimana ya? Jadi gini, saat ini memang yang kali ini kita open untuk 3 posisi ini. Tapi posisi yang lain seperti tadi ada programmer yang khusus untuk sistem informasi itu kita bisa juga dropship saat ini, tapi nanti proses interviewnya nggak di Surabaya, tapi harus di Jakarta. Karena penempatannya berbeda dengan rekrutmen yang berbeda juga. Rekrutmennya tetap di sini bisa, tes di sini, tapi penempatannya di Jakarta. Jadi kalau memang rekan yang minat sistem informasi bisa dropship, tapi nanti tes bisa di sini, tapi penempatan interview di Jakarta. Berarti saya sebagai lulusan SI bisa masuk ke bisnis administratif ataupun programmernya ya, benar-benar IT-nya gitu. Gitu ya. Itu aja mbak. Ya. Ya, terima kasih banyak. Iya. Menanyakan tentang apa lowongan kerja yang dia ada bentar aja ada 3 pertanyaan. Ya, ya kalau kerjanya itu berbeda di bidang apa? Distributor ya. Kalau di perusahaan ini ada penggunaan sistem informasi atau teknologi informasi yang di proyek produksi. Kalau ada ya, yang kita sekarang ini kan dulu kita pakai nama istilahnya TV sistemnya langsung mulai. Jadi setiap ini ada sistem TV, sistem pemasaran ada jadi produksinya ada jadi warna tidak. Dengan sistem yang baru ini semuanya terintegrasi. Hanya di tiap satu kursi, tapi antar unit lainnya juga bisa kita bisa tahu secara real time. Sudah pakai Oh, seperti itu. Mungkin apa menggunakan software seperti apa? SAP atau kalau sistem webnya itu kita nggak ini ya, kita bukan tipe model Oracle atau kita buat kita punya tim IT di perusahaan mereka mau program sendiri karena memang itu custom dari kebutuhan kita punya ini mereka yang buat. kalau untuk misalkan dari kita yang lulusan IT atau sistem informasi itu
peluang apa aja yang bisa kita masuk di perusahaan? Kalau seperti kan lainnya sudah ya, misalnya ini ada bersama atau jaringan, mungkin lebih ke jaringannya, jaringan juga tentang programming. Untuk lowongan pekerjaannya IT yang tadi, yang apa namanya programming itu ya. Terus untuk kualifikasinya seperti apa? Kalau kualifikasinya sendiri, kebetulan kita saat ini di saya kita nggak buka untuk informasi atau yang networking, tapi kita untuk yang IT-nya kita buka untuk komunikasi. Jadi komunikasi ini dia bisa distribusi sehingga kita ini dia tugasnya adalah untuk memasarkan perusahaan dari web dan juga membuat produk-produk yang berkaitan dengan desain. Yang lowongan itu Kemampuan lain seperti misalkan bahasa Inggris atau soft skill yang lainnya itu kira-kira ada requirement-nya? kalau tiap jabatan beda-beda ya, tergantung tiap jabatannya. Tapi kalau yang kita butuhkan ini membuat communication, dia harus orang yang simple, dia orang yang familiar dengan dunia maya. Mungkin ini aja mas. Ya, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Mungkin dari ya tim. Ya, itulah tadi report langsung dari Geraha ITS, yaitu acara bursa karir ITS. Dapat kita lihat ya berdasarkan 3 pertanyaan yang kita ajukan, yaitu tentang penggunaan IT atau IS di perusahaan-perusahaan besar, lalu lowongan kerja apa saja yang bisa didapatkan oleh lulusan dari IT atau IS, serta syarat-syaratnya agar dapat diterima kerja di situ. Dari situ kita dapat melihat bahwa peluang kerja dari jurusan sistem informasi sangatlah luas. Mulai dari pekerjaan yang berbasis IT, yaitu programmer, IT analis, dan lain sebagainya, sampai pekerjaan yang umum seperti head of manager dan lain sebagainya. Oleh karena itu dapat kita lihat bahwa lulusan IT atau sistem informasi saat ini sangatlah memiliki prospek yang baik ke depannya. Mungkin sekian ya dari report langsung kami dari Geraha ITS, yaitu Bursa Karir ITS. Sampai ketemu di berita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.